dunia lain yang ada di bumi. Bayangkan sebuah tempat di mana pepohonan tampak seperti ciptaan ilustrator fiksi ilmiah, di mana angin gurun membawa aroma laut yang asing dan purba, di mana suara-suara burung tak terdengar di belahan bumi manapun, dan di mana setiap langkah di tanah yang retak membawa kita lebih dekat pada masa lalu yang belum tercatat. Tempat itu bukan planet lain. Tempat itu nyata, dan namanya adalah Socotra. Terletak sekitar 380 km selatan semenanjung Arab, di perairan Laut Arab yang berbatasan dengan Teluk Aden. Socotra adalah sebuah pulau yang selama ribuan tahun tetap tersembunyi dari sorotan dunia. Bukan karena tak penting, tapi justru karena terlalu unik. Socotra adalah rumah bagi lebih dari 37% flora dan fauna endemik. Artinya, mereka tidak ditemukan di tempat lain di bumi ini. Disinilah, pepohonan seperti Dracaena cinnamomea, dikenal sebagai pohon darah naga, menyembulkan tajuknya seperti payung raksasa dari dunia alien. Disinilah kalajengking kuno, burung yang tak bisa ditemukan di belahan lain, dan kadal misterius masih bertahan dalam ekosistem tertutup yang nyaris tak tersentuh peradaban modern. Namun Socotra bukan sekadar katalog biodiversitas purba. Ia adalah bentang alam yang membawa kita menelusuri lapisan waktu geologis, jejak manusia kuno, dan peradaban mikro yang tumbuh di bawah naungan kerasnya lingkungan dan isolasi geografis. Pulau ini seolah menjadi laboratorium hidup, tempat bumi menulis skenario alternatif. Bagaimana jika manusia dan alam hidup dalam ketergantungan yang harmonis, namun terus berada dalam ancaman eksistensial. Socotra bukan bagian dari dunia ini, tapi juga bukan bagian dari dunia lain. Ia adalah semesta yang terselip di antara garis waktu, antara geologi dan mitologi. Jules Gaultier, penjelajah Prancis, 1897. Selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Socotra, pulau alien di bumi. Terasing dalam peta, terhubung dalam sejarah. Dalam ribuan tahun sejarahnya, Socotra adalah pulau yang misterius dan didambakan. Bangsa Yunani kuno menyebutnya Dioscorida. Bangsa Arab menyebutnya Sukutra, yang artinya bisa berarti pulau kebahagiaan atau pulau pasar. Di peta-peta kuno, pulau ini ditandai dengan peringatan Beware of the Dragon's Blood. Para pedagang datang bukan hanya untuk menukar rempah atau kemenyan, tetapi untuk resin merah dari pohon darah naga yang digunakan dalam obat-obatan, pewarna, dan bahkan ritual mistik. Namun selama berabad-abad, Socotra tetap sulit dijangkau. Tak ada pelabuhan besar, tak ada jembatan darat, dan musim angin muson menjadikannya nyaris tak dapat didatangi selama berbulan-bulan setiap tahunnya. Isolasi inilah yang menjadi berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, isolasi memungkinkan ekosistemnya berevolusi bebas dari intervensi luar. Di sisi lain, itu membuat pulau ini rentan ketika dunia akhirnya membuka matanya. Di ambang perubahan, hari ini, Socotra berada dalam posisi yang rapuh. Meski dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008, tekanan terhadap pulau ini terus meningkat. Dari militerisasi oleh kekuatan asing, perubahan iklim yang merusak habitat alami, hingga pariwisata yang belum terkontrol, Socotra kini berada di persimpangan antara konservasi dan eksploitasi. Jika Socotra jatuh, dunia kehilangan lebih dari sekadar keindahan. Kita kehilangan pelajaran penting tentang simbiosis, kelangsungan, dan keseimbangan. Dr. Salim Bahit, ahli biologi kelautan Yaman. Apa yang akan terjadi jika dunia luar, dengan segala modernitasnya, membanjiri pulau ini?
Apa yang hilang ketika kebudayaan lokal yang telah bertahan ribuan tahun akhirnya tunduk pada tekanan ekonomi? Apakah kita bisa menyelamatkan Sokotra tanpa mengasingkannya? Narasi penjelajahan, dari batu hingga bahasa. Buku atau dokumenter ini adalah upaya untuk menyelami semua lapisan eksistensi Sokotra. Kita akan mulai dari aspek geografis, mengungkap bagaimana letak dan kondisi alamnya membentuk kehidupan di dalamnya. Kemudian kita akan menjelajah keanekaragaman hayati yang membuat para ilmuwan menjulukinya sebagai Galapagos dari Samudra Hindia. Kita akan menelusuri sejarah geologis yang menjadikan pulau ini begitu tua namun hidup, menyusuri budaya dan bahasa masyarakat Sokotri yang masih menyimpan warisan pra-Islam, dan mengevaluasi tantangan masa kini yang dihadapi pulau ini dari sudut pandang ekologi, sosial, dan geopolitik. Melalui kisah Sokotra, kita bukan hanya sedang mempelajari pulau terpencil. Kita sedang mempelajari keseimbangan rapuh antara manusia dan alam. Kita sedang bercermin pada cara kita memperlakukan planet ini. Dan lebih dari itu, kita sedang menyusun peringatan bahwa surga bisa lenyap, bahkan jika ia tersembunyi. Mengapa disebut pulau alien? Istilah alien bukan hanya datang dari keanehan biologisnya, tetapi dari perasaan yang ditimbulkan saat menginjakkan kaki di sana. Bagi banyak penjelajah, ilmuwan, dan fotografer, Sokotra bukan hanya tempat yang berbeda, tapi pengalaman eksistensial. Pepohonannya tak seperti pohon lain. Batuan kapurnya membentuk gua dan jurang seperti lanskap Mars. Bahkan langit malamnya, yang bebas polusi, memperlihatkan bintang seperti dari dunia lain. Bukan hanya bentuknya yang aneh, tapi cara dunia ini bekerja, terasa seperti planet yang sedang bermimpi menjadi bumi. Kutipan dari dokumenter BBC, Sokotra, The Lost World. Aspek geografis, tanah yang terkucil, laut yang menyimpan, angin yang mengukir. Sokotra di peta dunia, pulau yang terlupakan. Jika Anda membuka peta dunia dan mencari Sokotra, Anda mungkin akan melewatkannya. Letaknya begitu terpencil, tersembunyi di antara ujung tenggara Yaman dan tanduk Afrika, mengapung di Laut Arab, sekitar 380 km dari daratan utama Yaman dan hanya 240 km dari Somalia. Secara administratif, Sokotra adalah bagian dari Republik Yaman, namun dalam banyak hal, dari budaya, geologi, hingga ekologi, ia tampak seperti dunia lain. Sokotra merupakan pulau utama dari Kepulauan Sokotra, juga disebut Sukutra, yang terdiri dari 4 pulau, Sokotra, Abde Al-Kuri, Samhah, dan Darsa, serta sejumlah kecil batu karang. Dari semua itu, hanya Pulau Sokotra yang memiliki populasi tetap dalam jumlah besar. Koordinat geografis Pulau Sokotra, 12 derajat 30 N 54 derajat 00 E. Secara geostrategis, Sokotra menempati lokasi yang krusial, di dekat jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia, yaitu Selat Bab el-Mandeb, gerbang masuk Laut Merah menuju terusan Suez. Tapi meski lokasinya penting secara geopolitik, dalam hal pembangunan dan pengaruh global, Sokotra lama tertinggal. Ironisnya, keterpencilannya itulah yang menjadi penyelamat bagi biodiversitasnya yang unik. Lanskap yang membingungkan, dari gurun ke hutan alien. Pulau Sokotra memiliki luas sekitar 3.796 km persegi, sekitar setengah luas Bali. Namun di dalamnya terdapat beragam bentang alam ekstrim yang seolah meniru seluruh planet. Zona dataran rendah pantai. Pantai-pantai di Sokotra sangat beragam, dari yang berbatu dan tajam di utara hingga pasir putih yang halus di selatan. Beberapa garis pantai memiliki bukit pasir raksasa yang tampak seperti gurun mini yang tiba-tiba muncul dari laut. Airnya sebening kristal dan penuh terumbu karang. Tapi di balik keindahan itu, arus laut bisa sangat berbahaya, terutama saat angin muson datang. Pegunungan Hagir. Memasuki pedalaman, kita disambut oleh pegunungan Hagir yang dramatis dan misterius. Dengan puncak tertinggi Gunung Skat,
1526 meter, pegunungan ini bukan hanya menjadi sumber air melalui embun dan hujan mikro, tapi juga rumah bagi spesies yang hanya ada di daerah ketinggian. Dari jauh, gunung-gunung ini terlihat seperti gigi-gigi batu yang mencuat dari bumi purba. Formasi kares dan batu kapurnya penuh gua-gua purba, cekungan terisolasi, dan lembah curam. Banyak penjelajah meyakini bahwa masih banyak gua yang belum dipetakan, bahkan mungkin menyimpan lukisan prasejarah atau makam kuno. Dataran tengah dan hutan endemik. Disinilah pepohonan alien bermunculan, pohon darah naga, pohon mentimun socotra, dan Adenium obesum socotranum, disebut juga mawar gurun socotra, tumbuh berdampingan dalam formasi yang nyaris seperti mimpi. Ini adalah daerah semi gurun, di mana hujan sangat jarang, tapi kelembapan tinggi dihasilkan oleh kabut dan embun malam yang menyelimuti vegetasi setiap fajar. Iklim, muson, kekeringan, dan kelembapan mikro. Socotra memiliki iklim semi kering tropis, namun sangat dipengaruhi oleh dua angin muson utama. Muson barat daya, Mei-September, membawa angin kencang, ombak tinggi, dan badai tropis, pelayaran hampir mustahil. Muson timur laut, November-Maret, lebih tenang dan memungkinkan akses laut. Rata-rata curah hujan tahunan bervariasi antara 130 mm hingga 290 mm, sebagian besar turun di pegunungan. Namun karena bentuk topografi yang rumit, fenomena mikroklimat, iklim mikro, sangat lazim, di satu lembah bisa tumbuh lebat dan lembab, sementara hanya beberapa kilometer jauhnya terasa kering dan tandus. Socotra tidak mengenal musim seperti dunia lain. Di sini, waktu ditentukan oleh angin. Nasir Khalil, penduduk asli Socotri. Fenomena unik lainnya adalah kabut malam. Di banyak area, terutama pegunungan dan lereng selatan, tanaman menyerap air dari kabut yang konsisten hadir saat malam, menjadi satu-satunya sumber kelembapan untuk banyak vegetasi. Inilah yang memungkinkan pohon-pohon unik bertahan di tengah minimnya hujan. Geologi, potongan benua Gondwana. Secara geologis, Socotra adalah bagian dari lempeng benua kuno Gondwana yang pernah menyatukan Afrika, India, Antartika, dan Australia. Diperkirakan, Socotra terpisah dari Afrika sekitar 20 juta tahun yang lalu akibat pergerakan tektonik. Akibatnya, pulau ini bukan hanya terisolasi secara geografis, tapi juga secara evolusi biologis. Di Socotra, Anda bisa menyentuh batu yang lebih tua dari Himalaya. Dr. P. Wine, geolog Inggris, 1985. Formasi batuannya terdiri dari batu kapur dan kares, di utara dan pegunungan Hagir, penuh gua dan rongga bawah tanah. Formasi granit tua yang mencuat ke permukaan, menunjukkan aktivitas vulkanik purba. Pasir dan batu gamping laut di sepanjang pantai yang terus mengalami perubahan oleh angin muson. Aktivitas tektonik masih terasa, gempa kecil kadang terjadi, meski jarang berdampak besar. Namun formasi bebatuan dan kerapuhan topografi ini membuat konservasi lanskap menjadi semakin penting. Sumber air, antara kering dan keajaiban. Socotra tidak memiliki sungai besar. Air berasal dari mata air pegunungan, sumur alami di gua-gua batu kapur, penampungan air hujan, kabut dan embun malam. Sistem air bersih sangat terbatas, dan banyak penduduk desa masih bergantung pada sumber tradisional. Proyek pembangunan sumur bor dan pemanenan air hujan modern baru dilakukan dalam 15-20 tahun terakhir, namun dengan banyak kendala. Ancaman geografis dan perubahan iklim. Meskipun terlihat seperti tempat yang tak tersentuh, Socotra kini menghadapi tantangan besar. Naiknya permukaan laut yang menggerus pantai selatan, angin muson yang semakin tidak stabil dan ekstrim akibat pemanasan global, penggundulan vegetasi akibat aktivitas manusia dan ternak liar, menyebabkan erosi dan tanah longsor. Urbanisasi kecil-kecilan yang mulai mengubah lanskap pantai, terutama dekat Hadibo, ibu kota kecil pulau ini.
Pola cuaca yang dulu bisa diprediksi kini menjadi tidak menentu. Penduduk Sokotri yang menggantungkan hidup pada laut dan ternak mengeluh tentang badai yang lebih keras dan musim yang bergeser tanpa pola. Di tengah samudra, menjadi simpul geopolitik. Karena letaknya yang strategis, Sokotra tidak luput dari konflik politik. Pasukan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dikabarkan telah membangun pangkalan militer rahasia di pulau ini. Ada pula kekhawatiran bahwa kekuatan asing ingin menguasai Sokotra bukan karena penduduknya, tetapi karena posisinya. Infrastruktur pelabuhan, jalan, dan bandara yang kini berkembang justru menjadi pisau bermata dua. Jika tidak diatur dengan bijak, pembangunan bisa memicu kehancuran geografis dan ekologis yang tak tergantikan. Sokotra adalah pulau dengan wajah geografi yang menipu, terlihat seperti gurun tandus, tapi menyimpan air di kabutnya. Terlihat seperti tanah kering, namun berdenyut oleh kehidupan dari zaman purba. Ia adalah panggung alami di mana angin, batu, dan waktu menulis naskah yang belum rampung. Kita baru saja menyentuh permukaan pulau ini, dari peta hingga pegunungannya, dari gurun hingga pantainya yang putih. Namun di balik lanskapnya, tersembunyi dunia biologis yang bahkan lebih mencengangkan. Keanekaragaman hayati Sokotra, Galapagos dari timur, flora dan fauna yang tak ada di tempat lain. Dunia yang terasing, mengapa Sokotra begitu unik? Keunikan biodiversitas Sokotra bukan sekadar legenda. Menurut UNESCO dan berbagai studi biologi konservasi, lebih dari 37% spesies tanaman, 90% reptil, dan 95% siput darat di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pulau ini adalah Galapagosnya Samudra Hindia, sebuah kapsul waktu evolusioner yang terisolasi selama jutaan tahun dan menciptakan spesies-spesies yang aneh, memesona, bahkan tampak tidak masuk akal bagi standar biologis kita. Jika alien benar-benar pernah hidup di bumi, mungkin mereka tumbuh di Sokotra dalam bentuk tumbuhan. Sir David Attenborough, dalam catatan perjalanannya tahun 2006, faktor-faktor utama yang membuat biodiversitas Sokotra begitu unik meliputi isolasi geografis selama jutaan tahun, lanskap ekstrim dan iklim mikro yang kompleks, evolusi adaptif spesies terhadap lingkungan keras, minimnya campur tangan manusia selama ribuan tahun. Pohon darah naga, Dracaena cinnabari, simbol pulau alien. Pohon ini adalah ikon paling terkenal dari Sokotra. Bayangkan sebuah payung raksasa batu berdaun kaku menjulang di tengah gurun kares. Itulah Dracaena cinnabari, atau dalam bahasa lokal disebut Dam al-Ahawin, darah dua bersaudara. Fakta unik. Getahnya berwarna merah pekat, mirip darah, dan disebut Dragon's Blood. Digunakan sejak zaman Romawi untuk pewarna, obat-obatan, dan bahkan bahan mistis. Struktur daunnya yang menyerupai payung membantu menyalurkan embun dan air hujan ke akar, sekaligus mengurangi penguapan. Pohon ini tak hanya eksotik, tapi juga vital bagi ekosistem mikro di sekitarnya. Di bawah tajuknya, kelembapan terperangkap, memungkinkan tumbuhan kecil dan jamur berkembang. Tanpa pohon ini, banyak bentuk kehidupan kecil akan lenyap. Flora lainnya yang hanya ada di Sokotra, Dorstenia gigas. Tanaman ini terlihat seperti tanaman alien dari film fiksi ilmiah. Batangnya besar, berair, dan berbentuk seperti vas porselen yang mencuat dari tanah berbatu. Ia menyimpan air selama musim kering, dan mekar hanya saat kelembapan tinggi datang. Adenium obesum sokotranum, mawar gurun Sokotra. Dengan batang gemuk berwarna merah muda dan bunga seperti trompet yang mekar dari ujungnya, tanaman ini terlihat seperti bonsai raksasa dari planet lain. Ia hanya tumbuh di daerah kering dan berbatu. Dendrosichios sokotranus, mentimun pohon. Satu-satunya mentimun berkayu di dunia. Pohon ini adalah contoh nyata bagaimana spesies bisa beradaptasi secara ekstrim. Dengan batang tebal dan buah kecil yang bisa dimakan, pohon ini menjadi sumber nutrisi penting di daerah kering.
Lichen dan lumut endemik. Beberapa jenis lichen dan lumut di Socotra hanya bisa tumbuh di bebatuan tertentu yang menyerap kabut malam. Mereka menjadi indikator ekosistem sehat dan sensitif terhadap polusi. Dunia fauna, dari reptil eksklusif hingga burung misterius. Jika flora Socotra adalah gambaran visual keanehan, maka faunanya adalah orkestrasi sunyi kehidupan tersembunyi. Reptil. Socotra memiliki 31 spesies reptil, dan lebih dari 90% diantaranya endemik. Salah satu yang paling terkenal adalah Hemidactylus dracaenacoles. Tokek kecil ini hidup di atas pohon darah naga, dan hanya ditemukan di kanopi tinggi. Messalina curiensis, seekor kadal cepat yang hanya bisa ditemukan di Pulau Abd al-Quri. Burung. Ada 6 spesies burung endemik, termasuk Socotra starling, Onychognathus frater, burung hitam legam dengan suara seperti gemerincing logam. Socotra sunbird, Chalcomitra balfouri, warna cerahnya mencolok di antara pepohonan kering. Socotra sparrow, penanda alam yang banyak dimanfaatkan dalam tradisi lokal sebagai pengamat cuaca. Selain itu, pulau ini menjadi persinggahan bagi ribuan burung migran dari Afrika, Asia, dan Timur Tengah setiap tahun. Moluska dan siput darat. Lebih dari 90% siput darat Socotra adalah endemik. Mereka berukuran kecil dan sering ditemukan di celah-celah batu, akar pohon, atau di dalam lumut. Salah satunya, Socotora spiralis, memiliki cangkang berpilin unik yang tampak seperti karya seni. Dunia laut, terumbu karang, ikan, dan kehidupan samudra. Meskipun daratannya menarik perhatian, Socotra juga memiliki ekosistem laut yang luar biasa. 250 plus spesies karang, 730 plus spesies ikan, 300 plus spesies moluska laut. Banyak spesies belum diberi nama resmi oleh sains. Air di sekitar Socotra jernih dan hangat, dengan arus kuat yang mendatangkan nutrien dari kedalaman samudra. Ini menciptakan lingkungan kaya plankton dan karang keras yang menjadi tempat ideal bagi hiu, pari manta, dan penyu hijau. Uniknya karang Socotra. Karang di Socotra lebih tahan terhadap bleaching karena arus laut dalam mendinginkan perairan saat panas ekstrim. Variasi suhu alami yang membuat karang lebih terlatih menghadapi perubahan iklim. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Meskipun masih relatif murni, biodiversitas Socotra kini menghadapi tekanan. Penggembalaan berlebihan oleh kambing liar yang merusak generasi pohon langka. Introduksi spesies asing seperti kucing dan tikus yang mengganggu populasi burung. Perubahan iklim yang mengganggu pola musim dan embun malam. Pembangunan jalan dan pelabuhan yang merusak habitat alami. Contoh nyata adalah menurunnya generasi pohon darah naga karena kambing memakan benih dan tunas muda sebelum tumbuh. Jika kita tidak bertindak dalam 20 tahun ke depan, banyak spesies unik Socotra akan tinggal cerita dalam buku biologi. Dr. Kai Van Damme, biolog ekologi, anggota IUCN Socotra Group. Upaya konservasi, harapan dari Pulau Sunyi. Berbagai organisasi, termasuk UNESCO, GIF, dan IUCN telah bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membentuk cagar alam dan zona konservasi berbasis masyarakat, mempromosikan wisata berkelanjutan yang terbatas namun berkualitas, melatih warga lokal menjadi penjaga ekosistem dan pemandu alam. Pulau ini ditetapkan sebagai World Heritage Site oleh UNESCO pada 2008, tapi perlindungan praktis masih sangat terbatas karena konflik politik di Yaman. Harapan terbesar adalah mengembangkan model konservasi lokal, berbasis budaya dan pengetahuan tradisional. Biodiversitas Socotra adalah warisan bumi yang tak ternilai. Ini bukan sekadar pulau yang cantik atau eksotik, melainkan arsip kehidupan yang menyimpan jawaban atas bagaimana alam bisa beradaptasi dalam isolasi ekstrim. Namun seperti semua keajaiban di dunia, ia rapuh. Dan seperti semua keajaiban yang rapuh, ia bergantung pada kita untuk menjaganya.
Masyarakat dan budaya SOKOTRI. Bahasa tanpa tulisan, nyanyian tanpa not, dan mitos yang hidup di angin. Siapakah orang-orang Sokotra? Pulau Sokotra dihuni oleh masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai Sokotri, juga ditulis Sokotra atau Sukutra, dan secara administratif mereka adalah warga negara Yaman. Namun, identitas kultural dan linguistik mereka sangat berbeda dibandingkan penduduk daratan utama Yaman. Diperkirakan populasi Sokotra saat ini mencapai sekitar 60.000 jiwa, tersebar di beberapa kota kecil seperti Hadibu, ibu kota pulau, Kolansia, dan desa-desa pesisir lainnya. Kehidupan mereka selama ribuan tahun sangat terisolasi dari dunia luar, menjadikan masyarakat ini sebuah masyarakat mikro yang berkembang dengan adat dan struktur sosial unik. Kami tidak pernah benar-benar Arab. Kami adalah Sokotri. Laut adalah darah kami, gunung adalah tulang kami. Ali bin Abdullah, Tetua Desa Disem, dalam wawancara tahun 2015. Bahasa Sokotri, lidah kuno Semit yang terlupakan. Salah satu aspek paling mencengangkan dari budaya Sokotra adalah bahasanya. Sokotri, bagian dari kelompok modern South Arabian Languages, MSAL, yang juga mencakup Mehri, Harsusi, Batari, Sehri, dan Hopiot. Bahasa ini bukan dialek Arab, meski berasal dari rumpun Semit. Tidak memiliki bentuk tulisan resmi, disampaikan secara lisan turun-temurun. Memiliki struktur fonetik dan morfologi yang unik, berbeda dari bahasa Semit lainnya. Para ahli linguistik menyebutnya sebagai fosil hidup dari bahasa Semit purba. Mendengarkan Sokotri seperti membuka jendela ke masa 2000 tahun lalu. Dr. Janet Watson, University of Leeds, ahli linguistik Semit. Karena bahasa ini tak tertulis, puisi dan nyanyian menjadi sarana utama menyimpan sejarah, mitos, dan pengetahuan lokal. Mereka menyebutnya Hinif, seni tutur yang sakral. Kehidupan sehari-hari harmoni dalam isolasi. Mata pencaharian tradisional. Bertani di dataran tinggi dengan sistem ladang hujan sederhana. Bercocok tanam pohon kurma, sorghum, dan sayuran lokal. Beternak kambing dan sapi, terutama di wilayah pegunungan. Menangkap ikan, terutama tuna dan gurita, di pantai-pantai barat dan selatan. Mengumpulkan damar pohon darah naga yang dijual sebagai rempah dan obat. Rumah tradisional. Di pegunungan, rumah dari batu kapur dengan atap datar. Di pesisir, gubuk dari pelepah kurma dan lumpur. Di dataran tinggi, tenda-tenda musiman dari kulit kambing dipakai oleh penggembala nomaden. Hidup mereka sederhana namun tangguh, menyatu erat dengan musim, angin, dan bentuk-bentuk alam sekitar. Mitos, legenda, dan kosmologi Sokotri. Pulau ini bukan hanya menyimpan biodiversitas unik, tapi juga kekayaan mitologi yang tak kalah asing bagi dunia luar. Legenda asal-usul. Menurut kisah tua yang diwariskan lisan, Sokotra adalah tempat Nabi Adam pertama kali menginjakkan kaki setelah diusir dari surga, dan tempat di mana ular raksasa menunggu jiwa-jiwa manusia untuk diadili di ujung dunia. Naga penjaga pulau. Penduduk percaya pohon Drakaena, darah naga, berasal dari naga kuno yang bertarung sampai mati. Saat naga terakhir roboh, darahnya menetes ke tanah, dan dari sana tumbuh pohon-pohon aneh. Nyanyian bulan. Setiap malam bulan purnama, para tetua menyanyikan lagu Ishanar, himne tentang batu-batu yang bernyanyi, bintang yang berbicara, dan air yang menyembuhkan. Lagu ini diajarkan sejak kecil sebagai doa dan pelindung dari roh jahat angin gurun. Musik, tari, dan puisi, jiwa yang tak tertulis. Musik tradisional. Instrumen utama adalah rebab, semacam biola satu senar, gendang tanah liat, dan suara itu sendiri. Lagu-lagu mereka dinyanyikan secara berkelompok, seringkali saat menyambut musim panen, menikah, menangis dalam duka. Nada musik Sokotri mirip tangisan bergema dari lembah. Dalam musik mereka, ada ruang kosong, diam, dan irama yang lebih dekat dengan alam dibandingkan harmoni buatan. Tari rakyat. Tari wanita disebut
Zamfa, gerakan anggun dengan selendang dan langkah spiral. Tari pria disebut hadabi, disertai hentakan kaki dan pukulan tangan ke dada, melambangkan kekuatan dan perlindungan terhadap keluarga. Puisi Sokotri merupakan bentuk tertinggi seni tutur, diucapkan dengan aturan ritme dan metafora yang kompleks. Puisi sering berisi petuah kehidupan, deskripsi alam, kritik sosial terselubung, kisah cinta dan kehilangan, agama dan spiritualitas. Mayoritas penduduk Sokotra kini memeluk Islam, Sunni, tetapi jejak kepercayaan pra-Islam masih tampak dalam praktik harian. Ritual air untuk membersihkan roh pohon, doa untuk roh gunung sebelum mendaki, penempatan batu berbentuk aneh di bawah tempat tidur sebagai pelindung mimpi. Di masa lalu, Sokotra dikenal sebagai tempat berlindung bagi para pertapa Kristen Nestorian, dan bahkan disebut dalam dokumen Portugis sebagai Pulau Para Salib yang Hilang. Beberapa reruntuhan gereja kuno masih bisa ditemukan di dataran tinggi. Perubahan sosial, modernitas yang perlahan masuk. Dalam 2 dekade terakhir, kehidupan masyarakat Sokotri mulai berubah. Beberapa faktor penting adalah pembangunan jalan oleh pemerintah Yaman dan UEA, gadget dan sinyal internet mulai hadir di Hadibu, wisatawan dan fotografer mulai berdatangan, memotret budaya mereka. Remaja Sokotri mulai mengadopsi gaya hidup Arab modern. Namun, perubahan ini membawa kekhawatiran. Banyak orang tua merasa, jika anak-anak berhenti berbicara Sokotri dan hanya pakai ponsel, maka siapa lagi yang akan menyanyikan lagu bulan? Mariam Sad, penyair tua dari Kolansia. Untuk mencegah kehilangan budaya, beberapa LSM dan universitas melakukan proyek digitalisasi bahasa Sokotri, perekaman lisan mitos dan nyanyian tradisional, pendidikan 2 bahasa untuk anak-anak. Masyarakat Sokotri adalah cermin dari keberanian manusia bertahan dalam isolasi, mengembangkan bahasa, seni, dan makna hidup di tempat yang paling tak biasa. Mereka bukan hanya penjaga tanah, tapi juga penjaga waktu, waktu yang tidak terburu, tidak tercetak, tapi dinyanyikan dalam angin dan dipahat dalam batu. Pulau ini bukan hanya tentang flora dan fauna aneh. Ia tentang manusia yang hidup dengan alam, bukan melawan alam. Sejarah dan penjelajahan Sokotra, dari Alexander Agung hingga bajak laut, dari Portugal hingga Cia. Sokotra dalam lintasan sejarah kuno. Letak Sokotra di persimpangan jalur pelayaran antara Samudra Hindia, Teluk Aden, dan Laut Arab menjadikannya salah satu titik penting dalam sejarah maritim dunia. Meski sering luput dari buku pelajaran sejarah modern, nama Sokotra muncul berulang kali dalam manuskrip kuno dari berbagai peradaban. Catatan Yunani dan Romawi. Salah satu penyebutan tertua berasal dari pelaut Yunani dalam Periplus of the Erythraean Sea, abad pertama teks navigasi penting pada masa Romawi. Dalam teks ini, Sokotra disebut sebagai Dioscouridou, pulau misterius yang penuh dengan getah merah, pohon harum, dan ular besar yang menjaga tebing. Para sejarawan meyakini bahwa Sokotra telah dikenal oleh bangsa Yunani, India, Arab, dan Persia jauh sebelum Masehi. Letaknya yang strategis menjadikannya tempat persinggahan kapal-kapal dagang rempah-rempah dan dupa dari India menuju Mediterania. Legenda Alexander Agung dan eksperimen para filosof. Legenda lokal dan beberapa catatan Arab kuno menyebut bahwa Alexander Agung pernah mengirim para ilmuwan dan herbalis ke Sokotra untuk mencari tanaman obat langka. Pulau ini dianggap sebagai laboratorium alam bagi dunia kuno karena keanekaragaman hayatinya. Para filsuf Yunani mengasingkan diri di Sokotra untuk memahami dunia,
jauh dari kebisingan Athena. Ibn al-Mujawir, pelancong abad ke-13. Dalam tradisi Sokotri, terdapat kisah tentang raja asing dari utara yang membawa cahaya ke bukit, diyakini sebagai cerminan mitos tentang kedatangan Alexander atau ekspedisi Yunani. Misi Kristen dan jejak Nestorian. Pada abad ke-4 M, agama Kristen menyebar ke Sokotra, terutama cabang Nestorian yang berbeda dari doktrin Katolik Roma. Sokotra menjadi tempat pelarian dan perlindungan bagi kaum Kristen Timur yang diusir dari Kekaisaran Bizantium. Beberapa sumber Portugis abad ke-16 mencatat, Pulau Sokotra penuh salib. Orang-orang di sana memanggil Tuhan dengan nama Yesus dalam bahasa yang tak kami pahami. Padre Francisco Alvarez, 1541. Reruntuhan gereja batu dan makam kuno dengan salib bergaya Syria masih ditemukan di dataran tinggi Sokotra. Hingga abad ke-15, sebagian penduduk pulau masih mempraktikkan Kristen Nestorian, sebelum akhirnya Islam menyebar secara menyeluruh. Era penjajahan Portugis dan pertarungan laut. Pada tahun 1507, Portugis di bawah pimpinan Tristão da Cunha dan Afonso de Albuquerque menyerbu Sokotra sebagai bagian dari strategi untuk menguasai jalur rempah dan membendung kekuatan Arab serta Ottoman di Laut Merah. Mereka membangun benteng batu di Sokotra bagian selatan, membentuk garnisun Kristen dan menjadikan pulau ini sebagai basis maritim. Namun, kekuasaan mereka hanya bertahan 4 tahun. Penduduk lokal melakukan perlawanan berulang, dan pada 1511 Portugis mundur, menyadari pulau ini terlalu sulit dijaga dan terlalu sedikit hasilnya. Masa Kesultanan Arab, Kuwaiti dan Mahra. Selama berabad-abad berikutnya, Sokotra berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mahra, sebuah kerajaan kecil Arab di wilayah Hadramaut. Mereka memperkenalkan hukum Islam lokal, sistem pajak sederhana dari hasil damar, ikan, dan ternak, struktur pemerintahan berbasis seih dan kadi. Kesultanan Mahra tidak mengeksploitasi pulau secara brutal, mereka lebih berperan sebagai penjaga budaya dan penghubung Sokotra ke dunia luar, terutama melalui pelabuhan Kishen dan Mukalla di daratan Yaman. Ketika Inggris datang, Sokotra dalam peta kolonial. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris Raya mulai menunjukkan minat besar pada Sokotra, terutama karena letaknya yang strategis terhadap Terusan Suez, dibuka 1869, jalur pelayaran India-Mesir, perlindungan atas koloni utama mereka, India, rencana militer Inggris. Sokotra sempat dijajaki sebagai markas Angkatan Laut Britania, namun ditolak karena kurangnya air bersih. Tahun 1876, Inggris menandatangani perjanjian protektorat dengan Sultan Mahra. Sokotra menjadi bagian dari perlindungan Inggris, meski tidak dijadikan koloni penuh. Bendera Union Jack tidak berkibar di sana, namun kapal-kapal Inggris berlabuh, dan peta-peta kolonial mulai mencantumkan Sokotra sebagai bagian penting dari jangkauan imperium. Zaman modern, Chia, perang sipil, dan ambisi global. Setelah Yaman merdeka dan Kesultanan Mahra dibubarkan, 1967, Sokotra menjadi bagian dari Republik Demokratik Yaman Selatan, komunis, lalu setelah reunifikasi 1990 menjadi bagian dari Republik Yaman. Namun, selama beberapa dekade, pemerintah pusat di sana mengabaikan pulau ini. Infrastruktur sangat minim, pendidikan dan layanan kesehatan hampir tidak tersedia. Isu geopolitik abad ke-21. Pulau ini kembali menjadi pusat perhatian global karena letaknya yang strategis di dekat Selat Bab al-Mandab, titik krusial rute perdagangan dunia. Konflik internal Yaman sejak 2015 yang menyebabkan kekacauan politik di daratan. Campur tangan UEA dan Arab Saudi yang membangun pangkalan militer dan memperluas pengaruh di Sokotra. Laporan dari berbagai media mengindikasikan, Chia dan pasukan asing, terutama UEA, menggunakan Sokotra sebagai pos pengamatan regional. Israel juga diduga terlibat secara tidak langsung,
terutama untuk mengawasi Iran melalui Laut Selatan Arab. Pangkalan radar, bandara militer, dan pelabuhan logistik diam-diam dibangun, menjadikan Socotra seolah Pulau Diego Garcia-nya Timur Tengah. Socotra bukan lagi pulau terpencil. Ia adalah catur geopolitik global. Dr. N. Mari Ben Said, pakar Timur Tengah, 2021. Di tengah kepungan, masyarakat lokal di era baru, masyarakat Sokotri kini menghadapi dilema. Di satu sisi, pembangunan membawa akses ke air, listrik, pendidikan, dan rumah sakit. Di sisi lain, mereka khawatir akan kehilangan tanah leluhur, bahasa, dan budaya mereka. Konflik ini bukan lagi hanya tentang penjajahan, tapi tentang transformasi gaya hidup yang terlalu cepat. Anak muda semakin jarang bicara Sokotri, mitos mulai ditinggalkan, dan pohon darah naga ditebang untuk membuat jalan baru. Socotra, dalam sejarahnya, telah menjadi tempat berlindung, persinggahan, dan rebutan. Dari pelaut Yunani hingga penyamun Portugis, dari suku Mahra hingga Agencia, pulau ini telah melihat lebih banyak penjajah daripada yang pernah diduga siapapun. Namun, Socotra tetap bertahan, dengan bebatuan bisunya, angin misteriusnya, dan langit yang belum pernah dijinakkan. Ia adalah tempat di mana sejarah tidak dibukukan, tapi dipahat oleh waktu dan gelombang. Ancaman terhadap Socotra, perubahan iklim, eksploitasi wisata, dan perebutan masa depan. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap flora unik. Socotra bukan hanya terisolasi secara geografis, tapi juga secara ekologis. Karena itu, pulau ini sangat rentan terhadap perubahan iklim global, bahkan dampak kecil pun bisa menjadi bencana besar bagi ekosistemnya. Suhu meningkat, awan menghilang. Tanaman endemik seperti Dracaena cinnabari, pohon darah naga, sangat bergantung pada kelembapan mikro dari kabut pagi dan angin laut. Namun, rata-rata suhu tahunan meningkat 1,5 derajat Celcius dalam 50 tahun terakhir. Pola angin monsun berubah, mengganggu pola embun penting bagi vegetasi tinggi. Jika kabut menghilang, maka pohon naga akan punah. Ini bukan prediksi, ini kenyataan dalam 50 tahun ke depan. Dr. Kai Van Damme, ahli biologi evolusioner. Kekeringan dan curah hujan tak menentu. Waktu hujan menjadi tak terprediksi. Sebelumnya, penduduk dapat memanen air hujan menggunakan cistern kuno. Kini, sumur mengering, dan tanaman yang tumbuh lambat tidak sempat beradaptasi. Kematian massal semak belukar khas Socotra mulai terlihat di dataran tinggi. Tanpa penyerbukan alami, rantai ekologi terganggu, termasuk bagi burung endemik seperti Socotra starling dan warbler. Wisata massal, anugerah atau ancaman, Socotra dikenal luas sebagai Galapagosnya Samudra Hindia. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan travel blogger dan petualang mengangkat nama pulau ini ke media sosial. Hasilnya, peningkatan kunjungan wisatawan dari 500 orang, 2010, ke lebih dari 5.000, 2023. Maskapai penerbangan UEA dan Yaman Selatan mulai membuka penerbangan charter reguler. Masalah yang muncul, limbah plastik mulai menumpuk di Teluk Kolansiah dan Pantai Detwah. Mobil 4x4 menggilas padang pohon gurun rapuh. Homestay dibangun tanpa peraturan zonasi, membuka area hutan damar tua. Wisatawan mengambil oleh-oleh hidup, batu karang, biji pohon, hingga serangga unik. Orang datang mencari keindahan, tapi tanpa sadar mereka menghancurkan keajaiban yang mereka kagumi. Ali Tabit, aktivis lingkungan lokal. Ambisi infrastruktur dan dominasi asing. Ketika dunia mulai mengenal Socotra, berbagai negara mulai berlomba-lomba mencaplok pengaruh atas pulau ini. UEA dan proyek pembangunan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari intervensi militer di Yaman telah membangun bandara modern di Hidaybu, mendirikan pelabuhan logistik, membuka jalan aspal melintasi hutan purba, membagikan identitas dan paspor UEA kepada sebagian penduduk. Beberapa warga menyambut pembangunan ini,
karena membuka akses pendidikan dan rumah sakit. Namun, banyak ahli melihatnya sebagai bentuk penjajahan baru bertopeng bantuan. Isu strategis, Socotra menjadi mata-mata maritim terhadap lalu lintas kapal dagang Iran dan negara-negara Teluk. Beredar kabar bahwa Israel, melalui kerjasama tidak langsung, turut menggunakan pangkalan intelijen di pulau ini. AS, Rusia, dan Tiongkok memantau ketat dinamika militer di sekeliling pulau ini. Yang paling berbahaya bagi Socotra bukan hanya perang, tetapi damai yang dikontrol oleh negara-negara asing. Prof. Mohamed Sarif, pakar politik Teluk. Erosi budaya Sokotri. Bukan hanya alam yang terancam, identitas masyarakat Sokotri juga berada di ambang kehancuran. Penurunan penggunaan bahasa lokal. Bahasa Sokotri, salah satu bahasa Semitik paling tua yang masih hidup, tidak lagi digunakan oleh banyak generasi muda. Mereka lebih fasih berbahasa Arab modern, terpapar media asing, tidak diajarkan syair dan dongeng tradisional. Padahal, legenda dan mitos lokal disampaikan secara lisan, tidak tertulis. Hilangnya bahasa berarti hilangnya sejarah, filsafat, dan pemahaman lokal atas alam. Ketika kata-kata kuno menghilang, hutan pun kehilangan penjaganya. Syekh Habib Aurah, penyair Sokotri terakhir. Festival dan ritual yang mulai hilang. Ritual panen, tarian hujan, dan festival pertengahan musim kini dianggap usang. Beberapa bahkan dilarang oleh otoritas agama konservatif karena dinilai tidak Islami. Socotra perlahan berubah dari komunitas spiritual alamiah menjadi wilayah administratif Yaman yang harus modern. Konservasi, upaya penyelamatan yang terbatas. Organisasi seperti UNESCO, WWF, dan tim ilmuwan internasional telah mencoba berbagai pendekatan. Socotra ditetapkan sebagai World Heritage Site sejak 2008. Zonasi Taman Nasional diperkenalkan, area inti vs buffer zone. Pendidikan lingkungan diperluas ke sekolah-sekolah lokal. Namun tantangan besar tetap ada. Tidak ada aturan hukum tegas tentang perusakan habitat. Penebangan pohon langka tidak dihukum. Korupsi lokal menghambat pendanaan proyek konservasi. Kita mencatat pohon naga, tapi lupa melindungi akarnya. Dr. Hussein Al-Afrah, ekologis Sokotri. Pandemi, isolasi, dan sisi lain dari harapan. Pandemi COVID-19 menjadi momen unik bagi Socotra. Ketika dunia terkunci, jumlah wisatawan turun drastis ke titik nol. Alam pulih secara alami. Burung-burung yang lama tak terlihat mulai kembali. Sungai dan sumber mata air yang mengering mulai mengalir perlahan. Ini memberikan pelajaran penting. Jika diberi ruang dan waktu, Socotra bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Pulau Socotra saat ini berdiri di persimpangan antara masa lalu mistis dan masa depan digital, antara keindahan liar dan industrialisasi global, antara mitos dan strategi militer. Yang tersisa adalah pertanyaan paling penting. Akankah kita melindunginya seperti taman suci, atau mengorbankannya atas nama kemajuan? Misteri dan mitos Socotra. Ular penjaga gunung, pulau jin, dan gerbang ke dunia lain. Dunia gaib dalam tradisi Sokotri. Pulau Socotra tidak hanya menyimpan keajaiban biologis, tetapi juga dibalut oleh selimut mitos dan kepercayaan kuno yang tak tercatat dalam literatur resmi. Banyak penduduk asli Sokotri percaya bahwa Socotra bukan hanya sebuah pulau, tetapi makhluk hidup dengan kesadaran sendiri. Beberapa tempat tidak boleh diinjak, disentuh, atau bahkan dipotret karena diyakini sebagai tanah jin. Ritual tertentu harus dilakukan sebelum memasuki hutan damar untuk meminta izin kepada penjaga alam. Hutan ini berbicara, ia tahu siapa yang datang dengan hati bersih, dan siapa yang membawa niat buruk. Syekh Faiz Al-Hanbal, tetua desa Diksam. Ular penjaga Gunung Hagiar. Gunung Hagiar, puncak tertinggi di Socotra, diselimuti kabut abadi dan disebut sebagai rumah para jin dan roh leluhur. Legenda Al-Seksaker, ular putih raksasa. Menurut legenda lisan,
terdapat seekor ular putih besar yang menjaga jalan ke puncak gunung. Ia hanya muncul bagi orang yang datang dengan keserakahan atau niat jahat, mampu menghilang dan memunculkan badai kabut dalam sekejap. Dikenal dengan nama Al-Seksaker, penjaga tanah warisan para leluhur. Konon, beberapa pendaki yang melanggar pantangan lokal hilang tanpa jejak di lereng-lereng gunung ini. Penduduk percaya bahwa gunung itu telah menelan mereka. Di Socotra, kamu tidak hanya mendaki gunung, kamu memasuki wilayah yang tak kasat mata. Hamod bin Saleh, penjaga hutan tradisional, goa misterius dan senter yang mati. Di Socotra terdapat ratusan gua kapur, banyak yang belum dijelajahi. Salah satu yang paling dikenal adalah Hawk Cave, goa purba sepanjang lebih dari 3 km. Namun beberapa goa kecil lain dipercaya sebagai pintu ke dunia lain, di mana suara langkah bisa bergema berulang kali, padahal tidak ada yang datang. Senter dan alat elektronik sering mati tanpa sebab. Aroma kemenyan bisa muncul dari udara yang stagnan. Beberapa kisah menyebut tentang penampakan bayangan putih di mulut gua, dan sosok wanita berselimut kabut yang memanggil dari kejauhan. Penduduk tidak masuk gua tersebut tanpa pembacaan doa khusus atau air pelindung dari sungai Harnob. Fenomena langit aneh di Pulau Timur. Di ujung timur Socotra, di daerah bernama Ras Irisil, beberapa warga dan peneliti asing melaporkan cahaya aneh yang melayang di langit malam. Cahaya ini tidak bersuara, bergerak zigzag dengan kecepatan tinggi. Muncul antara pukul 2 hingga 4 dini hari. Teori lokal menyebutnya sebagai cahaya jin, sementara beberapa ilmuwan mengaitkannya dengan ionisasi atmosfer atau gas bawah tanah. Namun, tidak ada penjelasan ilmiah yang memuaskan. Beberapa warga bahkan mengaku, ketika cahaya muncul, aku merasa ada yang masuk ke pikiranku dan membuatku lupa jalan pulang. Fatima S., warga desa Kaduk. Mitos tentang pulau kedua di dalam pulau. Salah satu mitos yang paling misterius berbunyi, Socotra adalah 2 pulau, satu terlihat, satu tersembunyi. Legenda ini mengacu pada kepercayaan bahwa terdapat dimensi tersembunyi di bawah tanah Socotra, di mana waktu berjalan lebih lambat, makhluk purba masih hidup, roh leluhur Socotri tinggal di sana, mengamati keturunan mereka di permukaan. Beberapa orang percaya bahwa tanaman endemik aneh seperti pohon mentimun raksasa atau alu yang mengeluarkan cahaya samar berasal dari benih dunia bawah tersebut. Jejak peradaban misterius. Meskipun tidak ada bukti arkeologis besar seperti piramida atau candi, terdapat temuan-temuan misterius. Simbol geometris yang terukir di batu-batu karang di pegunungan Vermin. Sarkofagus batu dengan tutup berukir wajah manusia setengah burung. Guci tanah liat besar berisi benda kristal yang tidak dikenal. Arkeolog Prancis dan Yaman pernah menggali situs purba dan menyebutnya jejak peradaban yang belum terklasifikasi. Beberapa menyebut kemungkinan pengaruh zaman sebelum Islam, masyarakat Arab Selatan Prasaba. Bahkan ada spekulasi bahwa Socotra menjadi jalur persinggahan Atlantis Timur, Pulau Jin dalam literatur Arab kuno. Dalam manuskrip kuno seperti Al-Masalik wal Mamalik, karya Al-Istahri, abad ke-10, dan Ajaib Al-Mahlukat, karya Kaswini, Socotra disebut sebagai pulau tempat jin dikurung oleh Nabi Sulaiman, yang membangun gunung batu untuk mengurung mereka. Socotra dianggap sebagai tempat pembuangan bagi jin yang melanggar perintah. Bahkan hingga abad ke-19, pelaut Arab enggan berlabuh di sana tanpa membaca doa perlindungan. Angin di Socotra tidak hanya membawa pasir, tapi juga bisikan dari dunia lain. Catatan pelaut Zanzibari, 1841. Socotra adalah tempat di mana sains dan mitos bertemu. Di sini, batas antara kenyataan dan legenda kabur seperti kabut pegunungan Hagiar. Dalam setiap pohon, batu, dan bisikan angin, ada cerita lama yang belum selesai ditulis. Dan mungkin, itu memang tak seharusnya ditulis, melainkan didengar dan dihormati. Karena kadang-kadang, untuk memahami tempat seperti Socotra,
kita harus berhenti mencari jawaban dan mulai mendengarkan bisikan tanah. Socotra dan masa depan manusia. Pelajaran dari Pulau Alien, harapan untuk dunia yang terluka. Socotra sebagai cermin bumi. Socotra bukan sekadar pulau terpencil di Laut Arab. Ia adalah mikrokosmos kehidupan dan kerentanan planet kita. Pulau ini menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain. Ia menjadi saksi ekosistem yang rapuh, di mana perubahan kecil dapat menyebabkan kehancuran besar. Perjalanan Socotra adalah gambaran bagaimana keberlanjutan dan konservasi menjadi sangat krusial di era modern. Socotra mengajarkan kita bahwa alam tidak bisa dipisahkan dari manusia. Kita adalah bagian dari jaringan kehidupan yang sama. Dr. Nabil Al-Mukri, ekolog Yaman. Ancaman dan tantangan di abad 21. Namun, pulau ini menghadapi ancaman serius. Perubahan iklim mengubah pola cuaca, mengancam tanaman langka yang telah beradaptasi selama jutaan tahun. Pariwisata yang tidak terkontrol dapat merusak habitat sensitif. Eksploitasi sumber daya alam oleh manusia luar dan pembangunan infrastruktur yang cepat berpotensi menghancurkan keseimbangan. Konflik geopolitik di kawasan juga menambah ketidakpastian masa depan Socotra karena posisi strategisnya sering diperebutkan. Warisan budaya yang harus dilestarikan. Selain keajaiban alam, Socotra adalah rumah bagi masyarakat Socotri yang memiliki bahasa, tradisi, dan pengetahuan unik. Bahasa Socotri, yang merupakan cabang dari rumpun Semit Selatan, kini semakin terancam punah. Tradisi oral yang mengandung hikmah tentang menjaga alam dan harmonisasi dengan lingkungan perlu didokumentasikan dan dilestarikan. Pendidikan dan keterlibatan generasi muda menjadi kunci agar budaya asli tidak hilang terseret modernisasi. Inspirasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Socotra juga menjadi laboratorium hidup bagi ilmu pengetahuan. Studi botani dan zoologi membuka jalan bagi pengembangan obat-obatan baru berbasis tanaman langka. Penelitian iklim dan ekologi di pulau ini dapat memberikan wawasan penting bagi mitigasi perubahan iklim global. Teknologi konservasi modern, seperti pemantauan satelit dan bioakustik sensing, bisa diterapkan untuk melindungi pulau ini. Pulau ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan penghormatan pada alam dan budaya lokal. Simbol harapan bagi planet yang terluka. Di tengah dunia yang menghadapi degradasi lingkungan masif, Socotra adalah simbol harapan dan ketahanan. Ia menunjukkan bahwa keberagaman hayati yang besar masih bisa bertahan jika kita menjaga dengan sungguh-sungguh. Pulau ini mengingatkan kita bahwa keberlangsungan planet bergantung pada keberlangsungan habitat-habitat kecil dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Socotra menyuarakan pesan kuat bahwa perlindungan lingkungan adalah warisan bersama umat manusia. Pesan untuk generasi mendatang. Apa yang dapat kita pelajari dari Socotra? Rasa hormat kepada alam, tidak hanya mengambil, tetapi memberi kembali. Keterhubungan semua makhluk hidup. Kita bukan penguasa, melainkan bagian dari ekosistem. Kearifan lokal sebagai penuntun, pengetahuan tradisional dapat melengkapi ilmu modern. Tanggung jawab kolektif, menjaga planet ini adalah tugas bersama, bukan pilihan. Mengakhiri perjalanan, Pulau Alien di Bumi, Socotra, dengan bentuk dan flora yang seperti dari dunia lain, mengundang kita untuk merenungkan posisi kita sebagai manusia di tengah jagat raya. Memahami bahwa keajaiban tidak harus jauh di galaksi lain. Keajaiban bisa ada di dekat kita, dalam bentuk yang paling alami dan murni. Menghargai bahwa setiap sudut bumi yang unik adalah anugerah yang tak ternilai. Seperti kata pepatah lokal Socotri, jika kamu ingin mengenal dirimu, kenalilah tanah yang kamu pijak. Pulau Socotra bukan hanya tujuan wisata atau objek studi ilmiah. Ia adalah guru diam yang mengajarkan kita keseimbangan, misteri, dan keindahan yang rapuh. Dengan menjaga Socotra, kita menjaga masa depan bumi, rumah kita bersama.